Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang memiliki rutinitas perjalanan hidup yang membentuk siapa mereka sampai pada saat hari ini. Seringkali kita lupa, kita sibuk dengan diri kita sibuk dengan urusan kita, sehingganya kita lupa bahwa setiap orang kita temui mungkin saja memiliki beban, memiliki harapan yang dapat menjadi inspirasi bagi diri kita. Nah, pada tugas wawancara kali ini kami akan mencari tahu tentang pandangan hidup itu, perjalanan hidup itu, dan tantangan hidup yang mereka hadapi itu. Bukan hanya tentang sekedar mengetahui, tapi dapat hendaknya menjadi pembelajaran bagi diri kita dan bagi teman-teman yang menonton. Kami dari kelompok 11 dengan saya Rizky Ilham dan rekan saya Reski Fitri Hamai. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan mewawancarai salah seorang Bapak dosen. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Rizky Ilham. Dengan Bapak halo siapa? Rizky, nama saya Zulmardi Zainal Abidin. Saya adalah pengampu bahasa Inggris di sini. Kalau boleh tahu Bapak sebagai dosen bahasa Inggris di sini sudah berapa lama Bapak? Kalau untuk jadi dosen, saya sudah menjadi dosen 4 tahun yang lalu, Tapi untuk di STEPIK ini baru 1 semester ini, Dan saya mengajar kelas PAI dan kelas IQT, Selama Bapak mengajar, Bapak ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi? Banyak tantangannya, sesuai dengan instruksi dari grup pengampu bahasa Inggrisnya, karena kita mahasiswa di sini ada yang nol bahasa Inggrisnya, artinya dia tidak pernah belajar bahasa Inggris, dan itu merupakan tantangan, Tapi kami sebagai pengampu bahasa Inggris di sini ada 4, saya salah satu anggota pengampunya, mencarikan solusinya. Apa solusinya? Adalah materi-materi terbaik, STEPIK ini agak beda dengan universitas lain. Kenapa? Karena dia fokuskan untuk listening sama speakingnya, bukan kita belajar grammar dulu, jadi pencapaiannya lebih banyak praktek, bukan teori, Jadi saya pilihlah yang banyak prakteknya. Jadi gini Pak, STEPIK ini kan mahasiswa-mahasiswanya kan lebih dominannya ke bahasa Arab itu Pak. Dia suka mengaji, suka membaca Al-Quran, tahu dengan bahasa Arab itu. Ketika dihadapkan dengan pelajaran bahasa Inggris ini, kesulitan nggak dia Pak? Apa cara Bapak untuk menghadapi tantangan-tantangan dari mahasiswa itu Pak? Banyak, memang betul kata saudara tadi, STEPIK adalah banyak mempelajari Al-Quran atau bahasa Arab. Bagaimana dengan bahasa Inggris, Memang pada waktu materi diajarkan, ada banyak mahasiswa yang misalnya dalam penyampaiannya, dalam pengucapannya, saya udah bantu dengan alfabet. Kemudian kita bantu dengan materi-materi, misalnya ada lagu. Kemudian kita bersama-sama latihan pada waktu pengucapannya atau pronunciation-nya. Kemudian ada lagi, kita buat grup bahasa Inggris. Jadi dalam grup-grup itu setiap mahasiswa berpacu bagaimana dia bisa dalam grupnya itu menguasai materi-materi yang saya ajarkan, Dan alhamdulillah belum 1 semester mahasiswa udah banyak perubahannya dari pengucapan, dari pemahaman, dan mungkin memang targetnya mungkin untuk skor atau nilai IP-nya bagus untuk mata kuliah bahasa Inggris listening sama speaking ini. Kepada mahasiswa Pak, ketika menghadapi tantangan-tantangan itu, apa pesan-pesan yang dapat Bapak sampaikan Pak?
pesan saya sama mahasiswa, pertama, mahasiswa harus rajin datang pada waktu saya mengajar. Artinya jangan kita sekali datang, sekali tidak, ya. Tidak ada koneksi, sebab pelajaran yang satu sama yang lain materi itu berbeda-beda, tapi dia bersambung-sambung. Artinya kalau chapter 1-nya atau chapter 1-nya hilang, ya chapter keduanya otomatis mengambang jadinya. Jadi saya harapkan mahasiswa itu rajin datang ke kampus, artinya mengikuti perkuliahan dan rajin istilahnya mengulang di rumah dan mulai mempraktekkan bahasa Inggris ini dengan teman-temannya. Ya, artinya langsung praktek bahasa Inggris ini, ya, walaupun untuk percakapan harian. Artinya lebih banyak untuk dipraktekkan gitu supaya bisa lancar bahasa Inggrisnya. Betul, betul. Iya. Kalau misalkan dari segi profesi Bapak ini Pak, apa pesan-pesan moral ketika Bapak menghadapi suatu tantangan ini? Tantangan dengan mahasiswanya, banyak yang seperti tadi kan, yang tidak familiar lah dengan bahasa Inggris ini. Apa pesan-pesan yang dapat Bapak sampaikan dari kesulitan tadi terhadap orang-orang dari profesi Bapak ini? Iya. Pesan-pesan saya sama mahasiswa, ya, kalau mahasiswa ini rajin, saya yakin sedangkan bahasa Arab itu yang sulit, Anda bisa mempelajari atau mengikutinya, apalagi bahasa Inggris. Kenapa? Karena Islam ini berkembang, ya, tidak saja di timur, nanti di barat. Suatu saat nanti mungkin ada permintaan dari satu negara yang berbahasa Inggris untuk Anda mengajarkan tentang agama Islam, tapi bahasa pengantarnya kan harus bahasa Inggris. Disitulah keuntungan Anda berbahasa Inggris. Artinya Anda bisa menjembatani untuk para negara baru yang mungkin mempelajari Islam ini dengan ilmu-ilmu yang dipelajari. Artinya untuk percakapan harian berbahasa Inggris, walaupun ilmu yang Anda ajarkan suatu saat nanti di tempat yang baru mungkin bahasa Arab, tapi bagaimana Anda menceritakannya, pasti Anda harus berbahasa Inggris, ya. Jadi anggap aja bahasa Inggris ini adalah jembatan Anda untuk mencapai sukses. Ya, artinya mungkin tanpa bahasa Inggris juga bisa Anda sukses, tapi kalau Anda bisa berbahasa Inggris, Anda lebih sukses, saya yakin. Wah, terima kasih banyak Bapak telah menyampaikan nilai-nilai moralnya, pesan-pesannya kepada mahasiswa, tantangan-tantangannya. Itulah, terima kasih banyak. Sekian saja teman-teman wawancara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi tentang nilai-nilai moral, pesan-pesan kepada mahasiswa, ya, tantangan-tantangannya bisa menjadi pembelajaran terbaik lah bagi diri kita. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai salah satu seorang ibu. Baik Bu, Ya. nama Ibu siapa? Fitmawati, Umur Ibu sekarang berapa? 54 tahun. Profesi Ibu sehari-hari itu apa Bu? Memasak alias tukang masak. Kalau di bahasa Indonesia sebagai chef. Sebagai chef ya Bu? Ya, Di profesi ini udah berapa lama Ibu menjalaninya? udah 7 tahun. Apa yang paling Ibu suka dalam memasak ini? Oh, kalau saya lebih suka memasak, ini memang hobi saya, masak-masak. Apa saja saya suka masak. Ya. Eh, Kalau yang disukai masak Ibu? yang tidak saya di saat saya lelah. Kalau seandainya saya lelah, ada orang ganggu juga, saya nggak mau, moodnya nggak datang. Jadi saya malas masak, itu aja. Kalau prinsip Ibu dalam memasak ini apa? Kalau prinsip saya keikhlasan. Keikhlasan. Iya. Ibu sebagai pemasak, apa pesan Ibu untuk generasi muda sekarang? Oh ya, kalau kita, karena saya perempuan ya, saya anjurkan kepada anak-anak saya yang perempuan, terutama yang perempuan, itu kita harus bisa memasak. Masalahnya kalau kita pandai memasak ini, apa aja, kemana aja kita, insya Allah kita gampang, paling disukai orang semuanya. Kuncinya juga ikhlas gitu, kuncinya ikhlas dan kebersihan juga. Oke, makasih Bu. Iya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya wawancarai hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.